Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama, Catur Septia Hijriyati, kedua, Dia Puspita Pratama Wibowo, ketiga, Ana Yuliana, keempat, Muhammad Fikri Al-Amin, and the last, saya Ruweda Tobila, ingin menyampaikan materi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Misi Dwi. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget ada 4 tahap. Yang pertama, tahapan sensorimotor yang dialami oleh anak-anak berusia 0 hingga 3 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mengenal lingkungan dengan menggunakan penginderaan sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Yang kedua, ada periode praoperasional yang dialami oleh anak-anak berusia 3 tahun hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, dan gerakan. Yang ketiga, periode operasional konkret yang dialami oleh anak-anak berusia 7 tahun hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah mulai berpikir secara logis. Dan yang keempat, ada periode operasional formal yang dialami oleh remaja berusia 11 tahun hingga 15 tahun. Pada masa ini remaja sudah mulai memikirkan kemungkinan secara sistematis dan akan mengalami perkembangan kognisi sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat dari Jerome Brunner tentang perkembangan kognitif pada anak. Ia mengungkapkan perkembangan kognitif pada anak itu terdapat 3 tahap, yaitu inaktif, ikonik, dan simbolik. Untuk tahap inaktif sendiri, pada tahap ini anak mulai memahami lingkungannya. Selanjutnya, tahap ikonik, yaitu pada tahap ini informasi yang dibawa oleh anak melalui imagery yang pada akhirnya anak mengembangkan memori visualnya. Selanjutnya, tahap simbolik. Pada tahap ini, pemahaman perseptual anak sudah berkembang. Ia mampu mengungkapkan kata-kata atau kalimat yang ingin ia sampaikan ke orang lain. Vygotsky, kemampuan kognitif seorang anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan teknik diskursus yang berfungsi sebagai psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa, dan memilih ukuran tata bahasa yang paling sederhana dari bahasa tersebut. Proses perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama nafistik, yaitu struktur bahasa telah ditentukan secara biologik yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu kemampuan berbahasa merupakan hasil individu dalam berinteraksinya dengan lingkungan, yaitu empiris. Pada tahap ini, anak mengeluarkan ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif sebagai reaksi terhadap orang lain atau orang dewasa. Mulai mengucapkan kata pertama yang harus dipandang sebagai satu kalimat penuh. Misal mengatakan kursi, itu tandanya saya mau duduk di kursi itu. Kalimat 2 kata, misalnya buku kakak, yang bermaksud menanyakan itu buku kakak. Tahap ini, anak mulai mengembangkan sejumlah tata bahasa yang panjang dan ucapan semakin kompleks. Penambahan jumlah dan tipe kata secara berangsur meningkat, sejalan dengan kematangan perkembangan anak. Tahap ini anak mengembangkan tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Masa akhir kanak-kanak, perbendaharaan kata terus meningkat dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa.
Dalam aktivitas berpikir, di dalamnya melibatkan bahasa. Berpikir merupakan percakapan dari hati, dan bahasa merupakan alat untuk berpikir mengekspresikan hasil pemikiran tersebut. Jadi, berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dalam satu waktu yang relatif bersamaan. Yang pertama, faktor biologis, yaitu setiap individu dibekali kemampuan kodrati atau alami sehingga menguasai bahasa. Dan yang kedua, faktor lingkungan, akan memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa karena lingkungan kaya dengan kemampuan bahasa. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.